istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali daurah kita di matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Muhammad Ibni Daud As-Sanhaji rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 723 min hijratin nabawiyah. Alhamdulillah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah selesai di bab al-marfu'at al-asma, isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Dan sekarang kita akan masuk ke isim-isim yang mansub ya, isim-isim yang mansub. Iya. Sebagaimana teman-teman yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya isim-isim yang mansub itu secara keseluruhan adalah fadlah ya, secara keseluruhan atau secara umum isim yang mansub itu adalah fadlah, berbeda dengan isim yang marfu ya. Isim yang marfu itu umdatul kalam, pokok dalam kalimat ya, sebagaimana kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, sebagaimanapun dalam bahasa Arab juga umdatul kalam dengan fadlatul kalam. Jadi itu semuanya ada di marfu'at ya. Sedangkan fadlah itu mayoritas ya, atau hampir secara keseluruhan ada di al-mansubat. Jadi kita akan masuk kembali ke bab al-mansubat. Iya. Hari ini yang membaca Rizky ya. Jadi silakan Rizky baca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu arba'ata asyarah wa hiya al-maf'ulun bihi wal masdaru wa zarfuz zaman wa zarful makan wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wattabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Iya. Berkata penulis Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, kata beliau, bab isim-isim yang berada pada kedudukan mansub atau al-mansubat. Kata beliau, al-mansubat atau isim-isim yang dimansub itu ada 14. Ada 14.
Perhatikan di situ teman-teman, al-mansubat di situ mubtada'nya ya. Nah, khobarnya itu arba'ata. Loh, Ustadz, kenapa arba'ata di situ fathah? Khobarnya fathah. Karena arba'ata asyara itu mabni. Ya, dua-duanya mabni. Jadi dia mabni di atas fathah ya. Jadi arba'ata asyar itu mabni. Arba'atanya mabni, asyaranya itu juga mabni. Ya. Jadi sebenarnya arba'ata itu fi mahalli raf'in khobar ya, makanya dia fathah. Ya, dia fathah itu dia mabni, mabninya di atas fathah ya. Jadi arba'ata itu sebenarnya fi mahalli raf'in khobar. Kata beliau, al-mansubat itu ada 14, yaitu satu maf'ulun bih, dua al-masdar atau kita sebut dengan nama maf'ulun mutlak, maf'ulun mutlak. Yang ketiga dzarfuz zaman, yang keempat dzaraf makan, yang di mana dua-duanya dzaraf zaman dan dzaraf makan itu tergabung dalam maf'ul ma'ah, maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Kemudian hal 5, lalu 6 tamyiz, 7 mustasna, 8 isimla, 9 munada, 10 maf'ul min ajli, atau bisa juga maf'ul li ajli pakai lam. Kemudian 11 maf'ul ma'ah, 12 khobar kana dan saudara-saudaranya yang sudah kita bahas khobar kana ya, masuk di al-marfuat kemarin, jadi tidak usah kita bahas khobar kana dan saudara-saudaranya. 13 isim inna dan saudara-saudaranya, dan sudah juga kita bahas isim inna atau inna saudara-saudaranya ya, sudah kita bahas di nawasikh ya, nawasikh mubtada wal khabar. Ada 3, ada kana, ada inna, dan ada zonna, dan itu kita sudah bahas semuanya ya. Marfu mansubnya juga sudah kita bahas. Jadi 12 sama 13 itu kita langkahi nanti. Dan yang ke-14 adalah tabi, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Dan sudah juga kita bahas tabi lil mansub ini sebagaimana tabi lil marfu ya. Karena tabi itu pengikut dari al-matbu'nya ya, dari yang diikuti. Jadi sama dia kalau misalnya matbu'nya itu adalah rofa, maka dia juga rofa. Matbu'nya itu nasab, dia juga nasab. Matbu'nya jer, maka dia juga jer. Gitu ya. Jadi kita hilangkan tabi pembahasan di sini. Kita hilangkan khobar kana dan isim inna di pembahasan kita di sini. Berarti cuma 11 bab yang akan kita bahas. Dimulai dari maf'ulun bih sampai terakhir yaitu maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah. Iya. Nah, silakan dilanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul maf'uli bihi wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u alayhi al-fi'lu nahu qawlika
darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Iya. Kata penulis bab maf'ul bih. Ya. Kalau kita di Indonesia mungkin bilang objek, ya, objek. Iya. Ini adalah mansubat yang pertama yang beliau tuliskan, yang beliau sebutkan, ya, yaitu maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Kata beliau, maf'ulun bih adalah isim mansub yang dikenai atasnya fi'il. Maf'ul bih adalah isim mansub yang dikenai atasnya fi'il. Makanya kita bisa berikan 3 syarat untuk maf'ul bih, sebagaimana yang penulis sebutkan. Syarat yang pertama yaitu isim. Jelas ya, karena kita bahas mansubat. Syarat pertama yaitu isim. Syarat kedua itu hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Dan syarat ketiga adalah fiilnya itu mengenai untuknya atau jatuh padanya. Kalau kita mau bilang dikenai fiil padanya. Gitu ya. Ya. Ayyakunal fi'lul fa'ili qad waqa alaihi, bahwasanya fiilnya itu terjatuh untuknya. Terjatuh untuknya. Jadi pekerjaan fiil itu dikenai kepada dia. Ya, dikenai pada dia. Nah, itu syarat yang penulis sebutkan. Contoh beliau sebutkan darabtu Zaidan. Darabtu itu fi'lun madhi. Iya, saya tahan dulu i'rabnya, saya coba ke peserta ya. Coba Nurasya, darabtu Zaidan. Darab fi'il madhi mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu wa fa'iluhu tu dhamir muttasil. Wa fa'ilu itu kalau dhamir mustatir. Kalau dia dhamirnya jelas, dhamir baris, maka dia disebutkan tu. Jadi fa'il tu dhamir muttasil. Dhamir muttasil wujuban takdiruhu ana. Fi mahallin raf'in fa'il. Iya. Dhamir muttasil mabniun ala dhammi wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in fa'il. Lanjut, Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansubun bi fi'li wal fa'il wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah li akhirih li annahu min ismil mufrad. Iya, ahsan. Saya memukul Zaid. Wa rakibtu al-farasa. Saya menaiki atau menunggangi kuda. Ya, saya menunggangi kuda. Silakan dilanjut, Rizky. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12 nahu qawlika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna. Lanjut. Wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Lanjut. Wal munfasilu 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Iya, ahsan. Kata beliau dari atas tadi ya, maf'ul bih itu ada 2 jenis. Yaitu jenis yang pertama maf'ul bih dalam bentuk zahir, dan jenis yang kedua maf'ul bih dalam bentuk dhamir. Kemudian kata beliau, adapun maf'ul bih dalam bentuk zahir, maka telah berlalu penyebutannya. Sudah ya, itu tadi yang dicontoh paling atas itu. Zaidan dengan al-farasa. Jelas ya? Itu maf'ul bih zahir. Nah, sekarang kata beliau, adapun maf'ul bih dalam bentuk dhamir, maka dia terbagi juga menjadi 2 jenis. Terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Adapun dhamir yang muttasil itu ada 12. Sebagaimana kata beliau, dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahum, dorobahunna. Nah, kita sudah jelaskannya bahwasanya dhamir yang tersambung dari fiil, maka dia pasti maf'ul bih. Sudah ya di Durusul Lughah ya, kita jelaskan. Ya, jika ada dhamir muttasil yang tersambung dari maf'ul bih, yang tersambung dari fiil, maka dhamir tersebut pasti maf'ul bih atau fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dia tetap di-i'rab dengan mabniun ya, mabniun. Kita coba kasihkan contoh, misalnya dorobakum ya, dorobakum. Coba saya minta Ummu Atah, coba di-i'rab Ummu Atah. Dorobakum. Dorobakum. Jelas. Iya. Dorobakum. Doroba fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Kum dhamir. Mana fa'ilnya? Ah, Mana fa'ilnya itu doroba? al fa'ilu dhamir mustatir hilang ya sinyalku. Dhamirun mustatir.
Al-fa'ilu dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa. Takdiru huwa. Kum Fi mahalli fi mahallil fa'il. fi mahalli raf'in Fi mahallil raf'in fa'il. fa'il. Kum Kum dhamir munfasil. muttasil. Dhamir muttasil wujuban. Gitu. Dhamir muttasil tidak. Dhamir muttasil hukumnya Sukun. mabniun. Mabniun ala sukun. Kemudian Fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbin maf'ul bi. Maf'ulun bi. Ahsan, barakallahu fikum. Daraba fi'lul madhi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian kum dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dorobakum, dia memukul kalian. Gitu ya. Gitu. Oke, sekira jelas ya kalau dhamir muttasil. Karena ini sudah pernah juga kita jelaskan ya di Rasulullah. Kemudian kata beliau, adapun dhamir munfasil, nah teman-teman sekalian dhamir munfasil di sini itu bukan seperti yang antum pikirkan dhamir yang kemarin, ana, anta, huwa, huma, bukan. Itu namanya dhamir rofa. Ya, dhamir rofa. Ya munfasil, ya. Sedangkan ini dhamir munfasil yang nasab, ya. Ini dhamir nasab. Ya. Dhamir ini bersambung padanya iya atau artinya hanya kepada. Hanya kepada. Kata beliau, adapun dhamir munfasil maka dia juga ada 12, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Iyahunna. Hanya kepada saya, hanya kepada kami, hanya kepada engkau ya. Nah itu teman-teman dhamir munfasil. Mabninya di atas apa? Ya mabninya kita tidak usah cari dulu pendapat yang lain ya. Maksudnya kita satu pendapat dulu, tidak usah dulu cari perselisihan pendapat. Tetap mabni sebagaimana mabni dhamir. Sebagaimana mabni dhamir ya. Mabni dhamir. Jadi misalnya iyana ya, iyana. Misalnya doroba iyana. Ya. Doroba iyana. Dia memukul hanya untuk kami ya. Jadi iyana itu dhamir ya, dhamir munfasil. Dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi ya, doroba iyana ya. Meskipun ada nanti yang bilang iya itu yang fiilnya ya. Afwan, iya itu yang maf'ul binya, bukan nanya. Nggak usah dulu, nggak usah ya. Kita satu pendapat dulu. Iyana ya, iyana. Nah, seperti biasa ya. Seperti biasa.
Ya, jadi ini domir munfasil. Baik, karena sudah ada ini ya meeting time-nya. Jadi kita akhiri dulu, Pupin. Nanti kita sambung kembali ya. Kita buka kembali Zoom-nya. Ya sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di ini dulu. Di end meeting dulu. Kita end meeting dulu. I'rabnya iyana. Iyana sama. Ya. Jadi iyana itu domir munfasil, ya, domirun munfasilun mabniun ala sukun. Jadi dia mabninya sesuai tadi ya, domir yang tadi kita sebutkan ya. Kan na itu kan domir mabninya kan di atas sukun ya. Sebagaimana kum juga tadi ya. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Misalnya begini, iyana dorobaka. Afwan, iyana dorobta. Kepada kami engkau memukul. Ya. Jadi begitu. Baik. Tidak lagi ya yang mau ditanyakan? Afwan, anak kok enggak. Maksudnya iyana itu nanya atau iya nanya? Nanya. Nanya. Jadi enggak, dia satu paket atau satu paket. Tapi yang kita i'rab itu mabninya sebagaimana yang tadi, yang domir muttasil itu, yang seperti biasa. Misalnya kalau iyyaka, ya dia mabninya di atas fathah karena ka kan? Karena ka. Tapi dia satu paket ya, iyana gitu. Itu domir itu semuanya. Paham ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Silakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa sudah cukup. Ya, sudah cukup. Barakallahu fiik. Beliau melanjutkan kembali mansubat yang kedua, yaitu masdar. Atau lebih tepatnya, mansubat kedua ini disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kata beliau, masdar adalah isim yang mansub yang datang pada tasrif fi'il yang ketiga. Tasrif fi'il ketiga. Yang datang pada tasrif fi'il ketiga. Yang beliau maksud di sini itu bukan masdar, teman-temannya, karena masdar itu pembahasannya sorof. Tapi yang beliau maksudkan di sini adalah maf'ul mutlak. Cuma maf'ul mutlak itu pasti menggunakan masdar. Maf'ul mutlak itu pasti menggunakan masdar. Makanya beliau lebih bilang masdar ya. Beliau bilang masdar.
Karena maf'ul mutlak itu pasti gunakan masdar. Dan masdar itu berada pada tasrif yang ketiga. Ya. Urutan tasrif yang ketiga. Nurasya, tasrif yang pertama apa kalau disebut? Tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il lugawi. Fi'il madhi. iya, sudah benar. Tasrif fi'il madhi, ya. Ini kita berbicara tasrif istilahi, ya. Bukan tasrif lugawi, ya. Tasrif lugawi itu yang ke bawah, ya. Misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, falat, falata, fa'alna, falta, faltum, fatum. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Tasrif lugawi. Kita bicara tasrif istilahi, ya, yang dari kanan ke kiri. Nah, yang paling kanan tasrif itu adalah fi'il madhi. Yang kedua apa Nur Rasya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya. Beserta tasrif lugawinya ke bawah, ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna dan seterusnya. Itu tasrif lugawinya. Dan yang ketiga, tasrif yang ketiga adalah apa Nur Rasya? Masdar. Masdar. Maf'ul bih pasti menggunakan masdar. Ya. Boleh kasihkan satu contoh, Nur Rasya? Masdar, contohnya dari fil madinya, fil madi, fil mudhari, fil amr. Fil madi apa? Oke, ada kira-kira bisa kasihkan contoh yang masih ingat? Itu di kitab Apa? itu kan doroba yadribu dorban. Dorbannya itu. Ahsan. Doroba yadribu dorban. Betul. Doroba yadribu dorban. Nah, sebagaimana kata beliau, ya. Doroba yadribu dorban. Nah, ini contohnya, ya. Contoh. Ya. Contohnya juga sudah kita bahas dari Dursul Logo 2, ya. Jalasa yajlisu, apa masdarnya? Julusan. Julusan. Nah, itu masdarnya, ya. Maf'ul mutlak pasti menggunakan masdar. Ya. Tapi belum tentu sebaliknya, ya, belum tentu masdar itu adalah maf'ul mutlak, tidak. Ini maf'ul mutlak pasti menggunakan masdar, tapi belum tentu sebaliknya. Silakan lagi dibaca, Rizky. Bahwa Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa qismani lafziyyun wa ma'nawiyyun. Fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi fahuwa lafziyyun. Nahwu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Nahwu qawlika jalastu qu'udan wa kumtu wukufan. iya. Maf'ul mutlak, teman-teman sekalian, yang merupakan masdar, itu diambil dari masdar fiilnya. Diambil dari masdar fiilnya. Oleh karenanya, amilnya masdar itu adalah fiilnya itu sendiri. Amilnya itu adalah fiilnya itu sendiri, ya. Maf'ulun mutlak mansubun bil fi'li. Ya, bil fi'li. Itu, ya. Kemudian kata beliau, terbagi atas dua jenis. Yang pertama, maf'ul mutlak lafzi, dan yang kedua, maf'ul mutlak maknawi.
Kemudian kata beliau, apabila lafaz maf'ul mutlaknya itu mencocoki lafaz fiilnya, maka maf'ul mutlak tersebut adalah maf'ul mutlak lafzi. Contoh, qataltuhu qatlan. Qatlan itu adalah masdar dari qatala. Ya, masdar dari qatala. Fiilnya sendiri. Ya, fiilnya sendiri. Ya, qataltu, ya. Qataltu. Nah, maka maf'ul mutlak ini disebut dengan nama maf'ul mutlak lafzi. Karena masdarnya diambil dari masdar fiil tersebut. Mencocoki masdar fiil tersebut. Nah, qatlan itu i'rabnya maf'ulun mutlak. Ya, saya baca ya i'rabnya. Maf'ulun mutlak mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li. Atau sebenarnya kita mau jelaskan dia mansub karena fungsinya sebagai apa? Kita lihat di sini, qataltuhu qatlan. Saya membunuh dia dengan sebenar-benar pembunuhan. Ya. Nah, salah satu fungsi masdar atau maf'ul mutlak itu untuk sebagai muakkid. Sebagai muakkid, penguat. Penguat bagi fiilnya. Jadi qataltuhu qatlan. Saya membunuh dengan sebenar-benar pembunuhan. Gitu. Dia sebagai muakkid. Ya. Makanya kita bisa i'rab mansubun bil fi'li atau maf'ul mutlak mansubun lil muakkid, ya, lil muakkid, untuk menguatkan. Untuk menguatkan, ya. Ada saya lanjutkan dulu ke matanya. Itu untuk maf'ul mutlak lafzi, ya, yang sesuai dengan fiilnya. Kemudian kata beliau, apabila ya, makna ya, apabila masdar tersebut itu mencocoki makna fiilnya tapi tidak mencocoki lafaznya, maka masdar tersebut atau maf'ul mutlak tersebut adalah maf'ul mutlak maknawi. Seperti contoh, jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Dan qumtu wuqufan. Saya benar-benar berdiri. Perhatikan teman-teman sekalian. Jalasa itu masdarnya adalah julusan. Julusan. Tapi perhatikan maf'ul mutlaknya, qu'udan dia gunakan. Qu'udan. Nah, qu'udan itu sama artinya duduk juga. Ya, karena qa'ada yaq'udu, qu'udan itu sama artinya duduk. Tapi berbeda lafaznya antara jalasa dengan qa'ada yaq'udu qu'udan. Beda. Makanya dia tidak mencocoki lafaz, tetapi mencocoki makna. Mencocoki makna.
Makanya disebut dengan nama maf'ul mutlak maknawi. Paham ya? Maf'ul mutlak maknawi. Itu. I'rabnya sama ya, dan juga sama seperti tadi. Jadi dia itu menguatkan. Nah, saya berikan fungsi maf'ul mutlak ya. Ada 3 fungsi maf'ul mutlak. Ada 3 fungsi maf'ul mutlak. Fungsi yang pertama adalah untuk menguatkan fiilnya atau amilnya itu sendiri ya. Karena fiilnya itu adalah amilnya ya. Untuk menguatkan fiilnya. Ya. Sebagaimana sudah kita jelas berikan contoh tadi ya, qataltuhu qatlan. Jadi qatlan itu mansubun lil muakkadi. Ya, untuk menguatkan. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu untuk menjelaskan jenis pekerjaannya tersebut. Untuk menjelaskan jenis pekerjaannya tersebut. Ya. Sebagaimana contohnya di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat ke-42. 42. Reski boleh dibacakan Al-Qamar ayat 42? Intizar Ustaz. Iya, nah. Apa Ustaz? Surah Al-Qamar surah keberapa? Al-Qamar itu juz 27. Juz 27. Saya lupa surah yang keberapa itu. Juz 27. Wajah tuh. Nah. Ya, silakan perhatikan Al-Qamar ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Iya. Perhatikan fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Perhatikan fa'akhadnahum. Maka kami mengazab mereka dengan azab. Perhatikan akhza. Akhza itu maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak dari akhazna ya, akhazna. Akhaza ya'khuzu akhzan ya. Dia maf'ul mutlak sekaligus mudhof ya. Azizin yang mudhofun ilaih. Nah, kami azab mereka dengan azab dari Al-Aziz Al-Muqtadir. Dari azabnya yang maha perkasa dan maha kuasa. Nah, itu jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya. Jadi dia menjelaskan jenis pekerjaannya, jenis fiilnya. Ya. Ya, akhza azizim muqtadir. Kami azab mereka dengan azab yang dari maha kuasa, maha perkasa lagi maha kuasa. Fa akhdahum akhza azizim
muqtadir. Gitu ya. Maka akhza, teman-teman, bisa kita i'rab begini. Akhza. Maf'ulun bih mansubun bil fi'li. Ya. Dan seterusnya wa huwa mudhaf, ya, dan karena dia juga mudhaf. Bisa juga kita i'rab maf'ulun bih mansubun lil mubayyini an-naw. Lil mubayyini an-naw, untuk menjelaskan jenisnya. Maf'ulun bih mansubun lil mubayyinin naw, untuk menjelaskan jenisnya. Nah, itu ya, dua cara bisa digunakan. Tidak masalah. Sebenarnya mengirop itu fleksibel ya, luas ya, luas. Ya, ini irop lengkapnya saja supaya antum tahu amilnya, kenapa amilnya begitu, ya. Amilnya. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah untuk menjelaskan bilangan pekerjaan fiil tersebut. Jenis ketiga yaitu untuk menjelaskan bilangan pekerjaan fiil tersebut. Maksudnya berapa kali dia kerja. Berapa kali dia kerja fiil tersebut. Ya, al-mubayyinu li'adadi, untuk menjelaskan bilangan pekerjaannya. Contoh, silakan coba Rizky dibacakan surah Al-Haqqah ayat 14. Surah Al-Haqqah ayat 14. Teman-teman bisa lihat juga ya, Al-Haqqah juz 29 ayat 14. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Iya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Yang mana syahidnya pembahasan kita di sini? Yang mana syahidnya? Maf'ul mutlaknya. Ikhwan, akhwat. Yang mana, yang mana? Dakkata. Apa? Dakkatan. Dakkatan. Ahsan. Dakkatan. Karena fiilnya adalah dukkata, ya. Ya, dukkata itu fiil majhul ya. Dukkata dakkata wahida. Perhatikan. Fadukkata dakkata wahida. Maka bumi tersebut itu dibenturkan dengan dakkata wahida, sekali benturan. Perhatikan dakkata wahida, sekali benturan, itu menjelaskan tentang jumlah benturannya. Jumlah benturannya. Maka dakkatan itu bisa kita i'rab tamiz, tamiz. Bisa di-i'rab maf'ulun mutlak mansubun bil fi'li. Ya, dukkata. Mansubun bil fi'li dukkata. Atau bisa juga kita i'rab maf'ulun mutlak mansubun lil mubayyini al-adadi.
lil mubayyini al-adadi, atau lil mubayyini al-adadi, untuk menjelaskan bilangannya. Nah itu ya, itu fungsi dari maf'ul mutlak. Dan ini maf'ul mutlak banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu ada banyak sekali contoh-contohnya dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. نستمر أستاذ. Iya. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. Iya. Kemudian beliau masuk lagi di pembahasan al-mansubat berikutnya. Kata beliau, bab zorof zaman dan zorof al-makan. Dan dua-duanya ini terkumpul dalam bab maf'ul fih. Maf'ul fih. Ya, saya ringkaskan ya, zorof zaman dan zorof makan itu punya 4 syarat. 4 syarat. Yang pertama, dia isim. Jelas ya, karena ini pembahasan mansubat isim. Yang kedua, dia bermakna zaman untuk zorof zaman, atau bermakna al-makan untuk zorof al-makan. Yang ketiga, hukumnya mansub. Dan yang keempat, zorof ini di atas makna fi. Zorof ini di atas makna fi. Makanya teman-teman disebut dengan nama maf'ul fi, ya. Karena dia di atas makna fi, di dalam, ya. Atas makna fi di dalam, gitu ya. Atau keterangan terjadinya keterangan terjadinya fiil tersebut, ya, keterangan terjadinya fiil tersebut. Wih, sudah mau berakhir. Nah, contohnya beliau kasihkan contoh yaitu al-yaum, hari,
Ya, al-yawm hari. Al-laila malam. Godwatan atau bisa juga dibaca godwatan pagi. Bukrotan itu pagi juga. Sahoran sahur, waktu sahur. Godan besok. Atamatan malam. Sobahan pagi. Masaan sore. Abadan selamanya. Amadan baru-baru saja. Hinan ketika. Dan semisalnya. Karena zorof ini banyak ya, banyak luas ya. Luas. Zorof zaman. Nah, sedangkan zorof itu sempit, ya, sempit, lebih sempit. Contohnya amama di depan, khalfa di belakang, kemudian kuddama di hadapan, waro'a belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, ma'a bersama, iza'a di hadapan, hiza'a di samping, tilqa'a menghadap, huna di sini, sama di sana, dan semisalnya. Dan semisalnya. Contoh ya, contoh. Saya kasihkan contoh. Azuruka al-lailata. Azuruka al-lailata. Saya mengunjungimu pada malam hari. Azuruka lailata. Tidak ada di buku ya, ditulis saja. Azuruka al-lailata. Saya mengunjungimu pada malam hari. Nah, azuru itu kan fi'il mudhari ya, marfu karena ada nasab penjazm. Ka itu domir fi mahalli nasbin. Azuruka al-lailata. Nah, al-lailata itu maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Mansubun ala dzarfiyyah. Mansubun ala dzarfiyyah. Ala dzarfiyyah. Dan di kata-kata zorof zaman dan zorof makan ini itu hanya sampai pada tanda harokat akhirnya. Tanda harokat akhirnya. Ya. Karena jenis isimnya itu zorof ya, zorof. Tanda harokat akhirnya. Jadi
Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu li akhirih. Sudah selesai. Sudah selesai. Tidak usah bilang li'annahu min ismil mufrad karena dia bukan isim mufrad ya, dia dzaraf. Oke, alhamdulillah selesai ya teman-teman materi kita pada hari ini. Saya kira bisa sampai tamyiz ya, ternyata tidak cukup waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan besok, tidak ada halangan ya, besok. Saya kasihkan contoh dari Al-Quran ya untuk apa? Untuk tamyiz, untuk maf'ul fi. Coba Reski buka surah Ghafir. Surah Ghafir ayat ke-46. Surah Ghafir ayat ke-46. Surat ke-40 ya. Juz 24 ayat ke-46. Bisa dilihat juga teman-teman yang lain. Ayat 46 Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Iya, sudah Wa cukup. Iya, sampai di situ. Coba ulang. yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Iya. Sekarang apa syahid pembahasan kita, teman-teman, di situ? Potongan ayat tersebut. Di mana syahidnya? Maf'ul fihnya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana syahid pembahasan kita? Ikhwan akhwat? Guduan wa asyiyah. Ahsan. Guduan wa asyiyan. Itu zorof apa di situ, Nurasya? Zorof zaman. Zorof zaman ya. Perhatikan guduan wa-nya atof ya. Guduan ya, an-nar yu'raduna 'alaiha guduan wa asyiya. Neraka ditampakkan pada mereka di pagi dan sore hari. Masya Allah. Untuk Fir'aun ini ya. Untuk Fir'aun. Iya. Guduan itu maf'ul fih. Maf'ul fih. Mansubun ala dzarfiyah. Dia mansub di atas az-dzarfiyah. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu li akhirih. Sudah selesai. Sebagaimana asyiyah juga ya. Selain ma'tuf ya, mansubun ala dzarfiyah. Mansub di atas dzaraf ya, dzarfiyah. Nah, itu contoh dari Al-Quran. Dan banyak sekali contoh dari Al-Quran, dari hadis. Karena ini maf'ul fi tentang keterangan waktu ya, waktu dan tempat. Jadi fi di mana ya diadakan itu fiilnya, maksudnya di mana dilaksanakan itu fiil. Nah, itu maksudnya ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Naktafi bihadzal qadar wal minallah. Nas'allahu ta'ala yanfa'ana bima 'allamna. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan di grupnya.